Oke, Boruto Tubuh Vortex chapter 35 dibuka dengan thumbnailnya si dari ya dengan judul cute atau yang oke. Di sini dijelaskan bahwa kan Hidari bertanya ya. Di sini ada yang pertama hubungan Juro dan Hidari. Intinya adalah dari bertanya di panel awal ini menceritakan tentang Hidari yang bertanya kepada Juro mengapa hanya Tornbub miliknya atau Togedamanya Juro Hidari doang yang dipulihkan oleh Juro, padahal Juro bisa memulihkan milik rekan-rekan mereka yang lain. Juro mengungkapkan perasaan aneh yang tidak bisa ia jelaskan terhadap Hidari, mengatakan bahwa dunia tanpa Hidari akan menyakitkan baginya. Ini menunjukkan perkembangan emosional Juro mulai memahami konsep cinta, ikatan mirip dengan hubungan Naruto dengan Sasuke, tetapi dengan nuansa yang berbeda. Oke, di sini lanjut ke Boruto ya. Di sini Sarada yang udah dapat kacamata baru oleh Sakura untuk membantu penglihatannya yang buruk akibat penggunaan Mangekyo Sharingan berlebihan. Dengan kacamata baru tersebut, penglihatan Sarada sementara waktu baik. Nah, di sini dia lihat kunai dengan simbol Uzumaki ya. Sebuah kunai dengan simbol spiral Uzumaki jatuh di dekat Sarada. Inilah adalah tanda bahwa Boruto telah menandai Sarada akan bisa melakukan teleportasi ke posisinya kapan saja untuk perlindungan. Oke, di sini Sarada yang ngejar Boruto dan di sini mereka bertemu di sebuah apa ya bilangnya ya kayak sebuah taman gitu ya. Boruto menjelaskan bahwa terjadi banyak hal yang terjadi dia dengan Sasuke, dengan sempat tanda kalau mata satunya tertebas alas buta kelihatan lebih keren gitu. Di sini Boruto akhirnya mulai serius dan menjelaskan rencana yang cukup berisiko, bisa bilang beresiko ya. Oke, rencana Boruto adalah bahwa di sini Boruto memperingati Sarada bahwa kode berencana menculiknya untuk diserahkan kepada Shinju, manusia pohon dewa. Alih-alih larang atau melindungi langsung, Boruto meminta Sarada membiarkan dirinya diculik. Strategi Boruto adalah Sarada akan jadi umpan. Oke, Sarada sadar di sini ada umpan saat tiba-tiba di markas. Sarada harus menjatuhkan simbol kunai milik Boruto, dimana Boruto sekarang bisa Hiraisin ya. Boruto akan menggunakan kemampuan teleportasi untuk datang dan menyelamatkan Sarada serta mengalahkan musuh. Di sini resikonya besar ya, jika Sarada pingsan saat tiba di markas, ia tidak bisa menjatuhkan simbol dan Boruto tidak akan menemukan lokasinya. Kondisi oke, di sini kita lanjut ke adegan Kawaki dan Amado. Dengan pengkhianatan terhadap Kawaki, di sini Kawaki membantu Amado melumpuhkan Kochi. Di sini membuat Kochi tidak bisa memberikan informasi melalui kemampuan Chippo-nya kepada Boruto. Alasan Kawaki sebagai bagian dari kesepakatan dengan Amado meningkatkan potensi tubuhnya hingga 100%. Oke, di sini Kawaki itu kekuatannya attack-nya masih 85%, sedangkan kesepakatan mereka adalah 100%. Itu karena 15% itu yang bisa membuat Kawaki bertahan hidup di pertarungan terakhir bersama Boruto lawan Jura solo bareng Kawaki ya. Dan sekarang lebih simpel, bisa diatur sukanya Amado. Jadi misal Kawaki butuh attack ya, nanti dia bakal keluarin attack. Kalau dia butuhnya defense ya otomatis ke defense gitu. Walaupun buat Kawaki maunya attack 100% ya. Sistem baru Kawaki ini
memasang alat ninja ilmiah berbentuk kata di tubuh Kawaki. Amado bisa mengubah komposisi tubuh Kawaki dari secara real time ya, real time. Di sini dijelaskan 100% offensive atau attack ya, menyerang, terus bisa tiba-tiba diubah jadi 100% defense ketika Kawaki butuh. Masalahnya adalah kekuatan Kawaki dan bisa memanipulasinya tanpa persetujuan Kawaki ya. Ancaman yang datang itu di panel terakhir, terlihat sesuatu yang bergerak cepat menuju Sarada dari belakang. Kemungkinan besar itu adalah kode yang sudah mencari Sarada sejak chapter awal. Dan di sini ditunjukin Inojin yang ketemu Koji, dia yang bilang kalau dia butuh bantuan, Koji bilang aja gitu, kayak udah percaya banget gitu. Dan Kawaki minta Inojin buat menghubungi Kawaki. Amado di sini minta Inojin buat menghubungi dan ngasih gulungan tuh. Oke, ketika Inojin lihat dan dia meminta Jibo buat ngeliat masa depan apa isi gulungannya, dan dia nggak bisa. Akhirnya dia ngasih itu ke kataknya, dan ketika dibuka itu ada Kawaki. Dan di panel terakhir ya, di panel kita ditunjukkan di mana Amado berkata shoot down atau power off kepada Koji, yang buat Koji tepar ya, kayak Delta bos tuh. Oke, di sini jelas ancamannya itu ada di kode yang kemungkinan akan balik menyerang dan mengincar Sarada di chapter 36. Oke, di sini aku udah isiin poin-poin pentingnya, poin-poin penting dan kejadian penting. Oke, di sini karakternya ada yang perlu kita perhatikan, ada Jura dan Hidari. Jura mengakui perasaan spesial terhadap Hidari. Boruto dan Sarada rencana berbahaya menggunakan Sarada sebagai umpan. Sarada mendapatkan kacamata baru penglihatan sementara yang membaik. Kawaki dan Amado melumpuhkan Koji Kashin Koji. Kawaki mendapatkan power up tapi dikontrol Amado. Kode siap mengeksekusi rencana penyulikan Sarada. Chapter ini membangun ketegangan untuk arc baru yang berfokus pada Sarada dengan risiko tinggi jika rencana Boruto gagal karena ketergantungan, dan ada banyak faktor yang harus berjalan sempurna buat kesini. Oke, di sini chapter 35 dengan judul Cute selesai. Oke, kalau kalian tertarik dengan pembahasan channel ini, buat Vortex bisa subscribe channel ini, dan saya akan update beberapa kemungkinan setelah video ini. Kalian bisa subscribe kalau kalian tertarik ya. Oke, terima kasih. Kalau ada kurang dan salahnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum.